si ibu itu mengalami yang namanya molahidatidosa, jadi hamil anggur ya. Kami yang kedua kemungkinan besar hamil anggur, tapi bukan di dalam rahim. Mungkin hamilnya itu di luar kandungan, tapi menempel di indung telur. Apa yang kita bisa ambil dari kasus ini untuk ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu yang merasa ada pembesaran di perut dan curiga hamil, ibu-ibu itu jangan hanya tinggal diam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hamil Sehat. Hari ini kita akan cerita tentang pengalaman seorang pasien ya. Si ibu itu dia datang dengan keluhan perutnya membesar. Jadi beliau curiga bahwa dirinya hamil, tapi lucunya dia itu haid setiap bulan teratur, tapi perutnya makin membesar ya. Nah kemudian si ibu itu merasa bahwa dirinya mengalami tumor di perut, sehingga ibunya masuk ke dokter bedah. Tapi kemudian pemeriksaan di bedah itu mengatakan bahwa tumornya dari kandungan. Alhasil si ibu itu dikirim ke kami. Nah, setelah melihat hasil pemeriksaan dokter bedah, termasuk hasil pemeriksaan radiologinya, kemudian kami melakukan pemeriksaan lanjutan, maka kesimpulan yang kami dapatkan adalah si ibu itu mengalami yang namanya molahidatidosa, jadi hamil anggur ya. Tapi kemudian dipikir-pikir, kok model hamil anggurnya lain-lain, kok rahimnya kayak bisa bergerak-gerak, ada dua massa yang bisa bergerak-gerak. Tapi dari pemeriksaan penunjang USG itu si ibu itu hanya memberikan gambaran yang sangat jelas-jelas sebagai hamil anggur atau molahidatidosa. Nah, alhasil kita berusaha melakukan kuretase untuk si ibu, tapi dengan inform konsen sebelumnya, diberitahu sebelumnya bahwa kemungkinan rahimnya ibu ini sudah sangat-sangat tipis, resiko ada kebocoran. Alhasil kita coba melakukan kuret dengan pelan-pelan, ternyata jaringan anggurnya tidak keluar, jaringan molanya tidak keluar. Setelah kita inform konsen ulang kepada keluarga, diputuskanlah bahwa ibunya ini kemungkinan bukan cuma hamil anggur, jadi akan dibuka di kamar operasi. Pemikiran, nah ternyata setelah kami buka, ternyata yang mengalami semacam hamil anggur itu adalah indung telur kiri. Jadi alhasil yang kami lakukan adalah indung telur ibunya itu diangkat ya. Jadi kemudian indung telur itu jaringannya kita kirimkan ke bagian patologi anatomi. Jadi kita harus menunggu hasil dari patologi anatomi untuk memastikan jaringan apa yang ada di indung telur si ibu. Karena kalau dilihat secara kasat mata itu adalah
jaringan kista ovarium ternyata. Tapi kalau dibelah itu jaringan kistanya, ternyata dia menampakkan jaringan seperti mola hidatidosa. Jadi harusnya sebagai seseorang yang punya kemampuan untuk menganalisa, maka langkah yang pertama yang harus dipikirkan adalah betul tidak hamil. Nah, cara sederhana untuk memastikan apakah ibu hamil itu adalah dengan melakukan tes kencing. Jadi kencing pertama subuh-subuh itu tes dulu. Kalau memang positif, artinya ibu memang hamil. Nah, langkah yang kedua adalah memastikan kehamilannya ini betulkah kehamilan yang normal, isinya janin, atau kehamilan mola hidatidosa tadi. Nah, ini bisa dibantu dengan pemeriksaan USG, kemudian pemeriksaan perabaan pada dinding perut itu yang sangat utama dilakukan. Jadi ini adalah gambaran singkat dan sederhana yang bisa ibu lakukan untuk memastikan kondisi ibu, apa betulan hamil atau menderita tumor. Jadi jangan membiarkan dirinya ibu-ibu sekalian itu berada dalam kegalauan yang lama, karena itu akan menguras tenaga. Segera lakukan langkah yang sistematis untuk memastikan ibu mengalami masalah apa, minta bantuan ke dokter. Mudah-mudahan dengan langkah seperti ini masalah ibu akan segera teratasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu itu melahirkan sekitar 10 hari yang lalu, perdarahan banyak, kemudian dia merasa demam, membantu beliau mengatasi perdarahannya dan membantu beliau mengurangi atau menghilangkan gejala demam dan pelepasan darah itu. Kita harus melakukan menghadapi masalah berupa perdarahan sesudah melahirkan, apalagi perdarahannya terjadi agak lama sesudah ibu-ibu melahirkan, maka langkah yang harus dilakukan adalah